Indonesia kembali mengalami pergolakan. Kali ini berpusat di ibu kota Jakarta. Tepat pada tahun 1998, di masa pemerintahan Soeharto, sebagian besar masyarakat menginginkan kemunduran Soeharto dari kursi tahta kepemimpinannya. Keadaan bumi pertiwi begitu rusuh, kekacauan di berbagai wilayah. Massa yang beringas membakar gedung-gedung, penjarahan tidak terbendung lagi. Kendati sudah dihalau oleh pasukan pengamanan TNI Angkatan Darat serta kepolisian, namun massa tetap tidak mampu mengendalikan amarah mereka. Bahwasanya ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ini untuk penjarahan, bakaran dan lain sebagainya, itu selalu akan terjadi. Tapi kita bisa melihat ada bedanya. Ada kelompok itu sendiri, ada kelompok yang tadi itu. Nah, ini mahasiswa yang memang, mahasiswa kan tidak membakar-bakar. Mahasiswa tidak merusak. Dia menyampaikan aspirasi. Dan akhirnya menduduki DPR pada waktu itu. Dan ya, itulah proses demokrasi yang akhirnya turun ke jalan karena mungkin akumulasi dari keadaan sehingga harus itu terjadi. Dari balik kabut kekacauan muncul sosok-sosok tegap. Mereka menggunakan baret ungu, nyaris tanpa senjata, dan mampu mencairkan amarah massa yang didominasi oleh mahasiswa. Ya kenyataannya memang tugas Marinir waktu itu ditempatkan di tempat-tempat yang rawan waktu itu ya, dan mahasiswa. Doktrin kita nganggap bahwa siapapun mahasiswa itu adik-adik kita kok, gitu. Dan manusia Indonesia, artinya sama-sama manusia Indonesia yang kita berfalsafah bahwa kalau didekati secara baik, pasti baik. Karena itu kita tidak bersenjata, lalu tidak bertopi baja ya, kita pakai apa? Baret kan. Lengan kita gulung ya. Jadi ini pendekatan yang manusiawi ya sebagai satu bangsa. Jadi rakyat melihat tuh enggak bersenjata ya. Gitu. Dan lengannya digulung ya, gulungnya balik. Dan kita pakai baret ya, enggak kayak mau perang gitu ya. Jadi mereka dekat. Dan kebetulan juga waktu saya di DPR, masuk satu-satunya anggota DPR yang ada di mana? Di Kedung waktu itu. Itu saksinya banyak itu. Lainnya udah pergi semua, udah pulang. Hanya saya sendiri tinggal di satu-satunya. Waktu komandannya Panjaitan, Marinir ya, Berpanjaitan. Kali saya, ya bekas komandannya ya. Terus saya bilang, itu mahasiswa yang kembali ke kompleks Universitas apa? Bukan, yang di Senayan bawah itu. Tolong tiap bis diisi Marinir 2. Tiap bis diisi 2 orang Marinir supaya diaman. Karena mahasiswa tidak mau. Mahasiswa tidak mau naik bis tanpa pengawalan Marinir. Saya bilang pada Panjaitan, tolong diisi. Terus dilakukan sampai mahasiswa semua terangkut semua ke kampusnya masing-masing. Ya impresif itu ya. Jadi alhamdulillah perwira Marinir waktu itu pendekatannya bagus. Sebagai prajurit yang bertugas di lapangan tentu memiliki naluri dan feeling untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, memang di lapangan gerakan-gerakan yang menghendaki adanya perubahan yang kita namakan reformasi memang dipelopori oleh adik-adik mahasiswa. Dan memang kita diberikan petunjuk bahwa mereka kan bukan musuh. Mereka merupakan representasi dari rakyat yang menghendaki perubahan. Ya, menghendaki perubahan. Nah, sehingga kita tetap menjaga jangan sampai terjadi tindakan-tindakan pengrusakan, tindakan-tindakan melanggar hukum dan lain sebagainya tetap dilakukan oleh prajurit Korps Marinir pada waktu itu. Dan kami pada waktu itu memang diperintahkan untuk senjata tidak ditodong ke depan, tidak dibawa ke depan, tapi dilipat ke belakang. Karena kita berhadapan dengan masyarakat, terutama mahasiswa
ya mereka berdemonstrasi, menyampaikan ekspresi politiknya, haknya ya, dan terutama keinginan berubah itu untuk keadaan lebih baik. Nah, oleh karena itu kita pada prinsipnya pada waktu itu senjata taruh di belakang. Terbukti berkat pendekatan yang baik dari marinir, kerusuhan yang mengatasnamakan reformasi akhirnya mereda. Bisa dikatakan peran marinir cukup dominan di sini. Masa Orde Baru marinir ini menjadi terpinggirkan gitu, tetapi setelah reformasi nama mereka kemudian menjadi mencuat kembali karena marinir itu di dalam pandangan mahasiswa, di dalam pandangan masyarakat dianggap pihak yang cukup netral gitu. Jadi mereka bukanlah seperti aparat keamanan yang mendapat tugas untuk misalnya menghadang gerakan mahasiswa gitu. Jadi oleh sebab itu pada masa terjadi upaya untuk melakukan demonstrasi terhadap Soeharto misalnya, marinir ini dianggap tanda petik teman oleh mahasiswa.